Suasana duka menyelimuti area pemakaman di tempat pemakaman umum Tanah Mati. Satu persatu peti jenazah diturunkan ke liang lahat. 10 jenazah ini sebelumnya dikirim dari Rumah Sakit Sartika Asih Bandung setelah melalui proses identifikasi dan uji DNA. Namun hingga batas waktu yang ditentukan belum ada satupun data yang cocok. Pemakaman massal dilakukan sebagai langkah kemanusiaan agar para korban mendapat tempat peristirahatan yang layak. Pada setiap nisan diberikan tanda dan kode khusus sebagai antisipasi jika di kemudian hari ditemukan kecocokan data DNA atau fakta baru yang dapat mengungkap identitas korban. Ini dari temuan Basarnas diidentifikasi oleh tim DPI dengan berbagai metode tentunya ya, pengenalan fisik dan lain sebagainya. Di akhir sudah diambil sampel DNA-nya. Sampai kemarin barangkali belum ada sampel DNA yang cocok sehingga dikategorikan tidak teridentifikasi. Sebelumnya tragedi longsor menimpa Kampung Pasir Kuning, Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung pada 24 Januari 2026. Data terakhir sekitar 80 jenazah ditemukan, 64 diantaranya berhasil teridentifikasi, sedangkan sisanya masih dalam proses penelusuran. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diterjang angin kencang atap sebuah toko dan restoran terbang dan menimpa bangunan di sekitarnya di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rekaman video amatir warga merekam detik-detik atap sebuah toko dan restoran di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlepas dan terbang akibat terjangan angin kencang. Atap berukuran hampir 200 meter persegi terlepas dan terbang sejauh 30 meter hingga menimpa bangunan di sekitar masjid. Atap berukuran hampir 200 meter persegi terlepas dan terbang sejauh 30 meter hingga menimpa bangunan di sekitarnya. Material atap juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan di sekitarnya. Selain menyebabkan kerusakan material, kejadian ini juga mengakibatkan seorang karyawan terluka. Petugas PLN turut memperbaiki kabel listrik yang rusak akibat tertimpa atap. Kadang minta tolong, pas saya lihat videonya ternyata atapnya sudah hilang. Dia terbang berapa meter kalau dilihat? Sekitaran 30 meter Pak ke depan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca buruk. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Banjir masih merendam ratusan rumah kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga beraktivitas dengan berjalan kaki menembus genangan banjir. Hingga Jumat sore, ratusan rumah masih terendam banjir di kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah situasi ini, sejumlah warga tetap beraktivitas dengan menerobos banjir. Sebagian warga memilih mengungsi di masjid demi keamanan dan kemudahan akses logistik. Sementara itu, warga lain yang mengungsi ke rumah keluarga. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar, kini tersisa 22 kepala keluarga yang masih berada di pengungsian. Warga berharap air segera surut agar aktivitas kembali normal. Lokasi ini diketahui setiap tahunnya menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Banjir Semarang kembali menjadi perhatian publik setelah hujan deras mengguyur wilayah Ngalian. Ya, kawasan industri Candi menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Banjir melanda kawasan industri Candi, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hujan deras menjadi penyebab utama meluapnya air ke jalan. Peristiwa yang paling menyita perhatian adalah sepeda motor yang terseret arus. Kejadian tersebut terjadi di dekat kantor polisi kawasan tersebut. Beberapa warga berusaha menarik motor agar tidak terbawa arus lebih jauh. Beruntung kendaraan tidak hanyut jauh dan berhasil diamankan pemiliknya. Selain sepeda motor, sejumlah mobil juga ikut terendam banjir. Titik banjir paling parah berada di sekitar kantor polisi atau Blok 8.
Selain faktor hujan ekstrim, banjir diduga disebabkan pendangkalan sungai di sekitar kawasan tersebut. Curah hujan tinggi dan sistem drainase yang kurang optimal diduga mempercepat terjadinya genangan. Meski sempat membuat panik, banjir tidak sampai masuk ke dalam area pabrik. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Selain di kawasan industri Candi, banjir juga menerjang Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian. Sebanyak 155 jiwa terdampak akibat rumah mereka tergenang air. Pemirsa, banjir lumpur kembali menerjang Desa Mendale, Kebayakan, Aceh Tengah. Akibatnya sekitar 10 rumah terendam banjir susulan. Mendale naik air lagi. Hujan deras yang mengguyur selama 2 jam kembali memicu turunnya material tanah dari lereng gunung. Lumpur pekat mengalir masuk ke permukiman, merendam rumah-rumah warga di Desa Mendale, Kebayangan, Aceh Tengah. Sedikitnya 10 rumah terendam dan sejumlah warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi. Warga mengaku trauma dan khawatir lantaran setiap hujan deras turun, banjir lumpur dan banjir bandang kembali terjadi. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi alur air serta penanganan di lereng gunung. Saat ini Pak, setiap hujan warga selalu was-was Pak. Jadi kan untuk kemarin itu kondisinya memang air sangat besar turun dari pegunungan sehingga meluber ke pemukiman rumah-rumah warga Pak. Desa Mendale merupakan salah satu wilayah terparah saat banjir bandang November 2025 lalu. Ratusan rumah hancur dan hingga saat ini korban masih bertahan di tenda pengungsian. Dari Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan pedagang dan warga menggeruduk kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, mereka menolak surat edaran Wali Kota Medan yang ingin menata pedagang daging babi. Wali Kota Medan, tapi mari kita saling menghormati. Tolong hidupkan jaringannya pada hari ini juga. Masa yang tergabung dalam pedagang, konsumen daging babi dan berbagai elemen organisasi masyarakat Batak di Kota Medan Kamis sore berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Mereka menolak surat edaran Wali Kota nomor 1540 yang mengatur penataan dan pembatasan penjualan daging babi di bahu jalan Kota Medan. Menurut pedagang, kebijakan Wali Kota Medan ini diskriminatif dan rasis karena secara spesifik menyasar pedagang daging non-halal. Kebijakan Wali Kota juga dinilai akan mematikan usaha kecil khususnya pedagang daging babi yang selama ini sudah belasan, bahkan puluhan tahun berjualan. Setelah beberapa perwakilan diterima masuk oleh pihak pemerintah Kota Medan, masa akhirnya membubarkan diri. Aksi unjuk rasa ini sempat menimbulkan kemacetan panjang di beberapa ruas jalan di Kota Medan dan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Gabungan mahasiswa geruduk Mabes Polri Jakarta Selatan. Ya, masa berunjuk rasa kasus meninggalnya AT, siswa di Tual, diduga dianiaya oleh anggota BRIMOB. Masa gabungan BEM dan juga dari BEM UI dan juga UNJ membawa 5 tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Kapolri. Mereka mendesak hukuman berat bagi anggota Polri yang diduga terlibat dalam kematian AT. Demonstran juga menuntut pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit serta Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartono. Selain itu, masa juga menuntut pembebasan tahanan politik. Tuntutan terkait dengan peran Polri pada jabatan sipil serta reformasi Polri juga digaungkan oleh demonstran. Menteri HAM Natalius Pigai menantang Guru Besar UGM Zainal Arifin Muchtar untuk debat terbuka secara langsung di stasiun televisi. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.